Bisa berbicara mengenai arus mudik Lebaran yang sudah mulai ramai, kami sudah terhubung dengan Marketing and Communication Department Head PT Jasa Marga, Faiza Riani. Selamat pagi, Mbak Faiza. Selamat pagi, Mbak. Mbak Faiza, hingga saat ini sebenarnya tercatat sudah berapa banyak kendaraan yang melintas sih, Mbak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi sampai dengan H-4 dari H-7 kami memantau sejumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek dari 4 gerbang tol utama di Jasa Marga, yaitu gerbang tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, dan Cikupa dan juga Ciawi itu mencapai 807.000 kendaraan. Ini naik sekitar 41% dari lalu lintas normal dan naik 12% terhadap lalin Lebaran tahun lalu. Nah, untuk khusus yang arah ke Trans Jawa, ini kami mencatat di hari kemarin saja ini merupakan kendaraan yang tertinggi gitu ya untuk dari H-7 sampai dengan H-4 ini mencapai 122.000 kendaraan, naiknya dari normal itu sekitar 321% gitu. Jadi ini yang kami catat lalu lintas tertinggi gitu ya dari H-7 sampai dengan H-4 itu tercatat di kemarin pada hari Sabtu 6 April 2024. Mbak Faiza, apakah ada antisipasi jika nantinya ini arus mudik ini pada nanti malam pada puncaknya terdapat kendaraan yang mengular? Ya, betul Mbak. Jadi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas dari masyarakat, kami sudah memprediksi puncak arus mudik itu terjadi selama 2 hari kemarin gitu ya, dan kemungkinan besar masih akan terjadi juga di hari ini dan besok. Jadi memang kami melakukan penambahan jumlah petugas baik di jalur gerbang tol gitu ya maupun di rest area jalan tol dengan menambah jumlah petugas derek. Kami menambah fasilitas dan pelayanan seperti rubbercon, lalu kami juga menambah jumlah mobile reader, penambahan jumlah bantu transaksi. Nah, ini yang selalu kami terapkan gitu ya ketika adanya peningkatan mobilitas terutama di gerbang tol pada saat transaksi. Nah, pada saat di rest area juga merupakan potensi kepadatan yang ada di jalur tol. Kami melakukan pengaturan alur kendaraan dan juga penambahan kapasitas parkir. Kami juga mengoperasikan 2 jalan tol fungsional, itu ada di jalan tol Jogja Solo dan juga di jalan tol Japek 2 Selatan. Dan yang terakhir, untuk memastikan masyarakat menerima informasi lalu lintas dengan baik yang memang ini terupdate secara dinamis gitu ya dari pihak kepolisian juga, kami meningkatkan teknologi-teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat secara langsung lewat mobile apps Jasa Marga, yaitu namanya Travoy. Di aplikasi ini masyarakat bisa melihat CCTV secara real time, mendapatkan informasi lalu lintas terkini melalui push notification, dan ini juga masyarakat bisa gunakan untuk melihat kondisi rest area dan juga tarif tol. Baik, Mbak Faiza, tadi Anda sempat sampaikan ini kan sebenarnya ada 4 gerbang tol di mana adanya peningkatan kendaraan. Kira-kira titik rawan mana saja yang harus diperhatikan pengendara pada saat mudik? Ya, untuk kendaraan dari arah Jakarta ke arah Trans Jawa, memang di jalan tol Jakarta Cikampek ada 2 titik yang menjadi rawan kepadatan gitu ya Mbak. Itu di kilometer 48, yaitu merupakan pertemuan dari Jalan Layang MBZ dan juga jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, lalu di rest area kilometer 57 yang merupakan rest area pertama dari rest area yang akan dikunjungi oleh pengguna jalan, terutama untuk yang melewati Jalan Layang MBZ, serta mungkin gerbang-gerbang tol yang merupakan gerbang tol utama gitu ya, seperti gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kali Kangkung. Ini merupakan gerbang tol Kali Kangkung ini merupakan gerbang tol yang menerima gitu ya dari arus mudik dari Jakarta menuju arah Semarang. Nah, namun kami juga imbau kepada pengguna jalan untuk bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan arahan petugas, terutama untuk masyarakat yang menggunakan jalur kontraflow agar tidak melakukan perjalanan zigzag atau pindah jalur secara tiba-tiba, lalu tidak juga berhenti di bahu jalan secara tiba-tiba, tetap mematuhi batas kecepatan gitu ya, lalu juga agar lebih nyaman menghindari waktu yang menjadi favorit menjadi
pengguna jalan dalam melakukan perjalanan mudik, yaitu setelah berbuka puasa dan juga setelah makan sahur. Nah, lalu kami juga memastikan masyarakat untuk bisa mencukupi saldo e-tolnya. Jadi untuk dari Jakarta ke Semarang itu minimal bisa diisi dengan Rp500.000 dan Jakarta ke Surabaya itu di sekitar Rp1.000.000. Dan yang terakhir kami imbau pengguna jalan tidak berlama-lama di rest area gitu ya, untuk bisa bergantian juga dengan pengguna jalan tol lainnya. Baik Mbak Faiza, untuk pemberlakuan kontraflow ini dari jam berapa saja Mbak Faiza? Ya, untuk kontraflow yang saat ini berlaku dari kilometer 72 Cipali sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Jalan Tol Bating Semarang ini masih berjalan gitu ya, sudah diberlakukan sejak 2 hari yang lalu dan ini masih berjalan dengan hingga saat ini. Kami masih menunggu diskresi dari pihak kepolisian, saat ini masih berlangsung sesuai dengan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh stockholder. Baik, lantas untuk berbicara uang elektronik ataupun e-tol, apakah di beberapa gerbang tol ini menyediakan untuk pengisian ulang? Ya, mungkin sebelum kita ke gerbang tol terkait dengan pengisian top up ulang, kami tidak mengimbau masyarakat untuk bisa mengisi saldo e-tolnya di gerbang tol gitu ya Mbak, karena ini tentu saja akan mengganggu jalur yang memang digunakan untuk bisa transaksi oleh masyarakat. Karena sebagai bayangan Mbak, ketika saldo itu cukup dan nantinya masyarakat itu menggunakan transaksi itu bisa berlangsung kurang dari 5 detik. Sementara jika melakukan top up tunai di gerbang tol itu bisa memakan waktu 3-5 menit gitu ya. Nah, ini yang kami imbau agar tidak menggunakan top up tunai di gerbang tol, tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang mungkin kami sediakan ada di rest area gitu ya. Dan mungkin kami sarankan justru sebelum melakukan perjalanan itu udah bisa mengisi saldo e-tolnya secara cukup gitu ya. Tadi Jakarta ke Semarang itu sekitar Rp500.000 dan Jakarta ke Surabaya itu sekitar Rp1.000.000. Baik, berarti untuk para pemudik ini harus dipastikan untuk mengisi e-tolnya dan jangan mengisi uang elektronik Anda di gerbang tol. Terima kasih banyak Mbak Faiza Riani, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga sudah bergabung bersama kami.